kamu, 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 kamu di hadidi, kamu di hadidi, kamu di hadidi, kamu di hadidi, kamu, 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 kamu di hadidi, kamu di hadidi, kamu di hadidi, kamu di hadidi, kamu, kamu. Ini pasti rumah Mio. Aku akan menculiknya dan membawanya ke istanaku. Pasti dia sedang tidur bersama Yuta. Seharusnya ini adalah kamar mereka berdua. Mereka benar-benar tidur senyenyak itu. Mio, kamu harus ikut aku ke penjara. Kira-kira bagaimana ya reaksi Yuta nanti kalau dia tahu Mio diculik olehku dan kubawa ke benteng air dekat pantai? Jika kamu tidak bisa menemukan Mio, aku akan segera menyingkirkannya dari kota Sakura ini. Aku akan menantikanmu, Yuta. Kalau kamu tidak datang, Mio akan hilang. Kita akan segera pergi ke tempatku, Mio, dan kamu tidak akan bertemu lagi dengan kakakmu Yuta. Akhirnya kita sampai di benteng air istanaku. Aku di mana? Ini aku di mana? Aku mau dibawa kemana? Turunin aku, turunin. Kamu siapa? Turunin aku. Aku mau kembali ke Kak Yuta. Turunin. Jangan berisik. Aku di sini bawa kamu supaya kamu bisa tinggal sama aku. Kakakmu Yuta nggak akan menemukan tempat ini. Coba deh, coba kamu pikirin baik-baik. Yuta itu sebenarnya nggak peduli loh sama kamu. Buktinya kamu diculik dan dibawa ke sini pun dia nggak bangun tadi dari tidurnya. Emangnya dia peduli sama kamu? Kasian banget deh Mio. Daripada kamu nyariin Yuta, mending kamu sama aku aja deh Mio. Si Yuta nggak akan nyariin kamu karena dia nggak peduli sama kamu. Selama tinggal di sini, kamu harus jadi anak baik ya Mio, nggak boleh nakal. Kalau kamu nakal, di depan ada banyak monster dan aku bisa buang kamu ke laut sekarang juga. Jadi bertingkah yang baik ya. Aku mau pulang aja, aku nggak mau di sini. Pulangin aku, mohon. Ya Yuta nggak mungkin ninggalin aku sendirian di sini. Dia pasti nyariin aku. Kamu jahat banget. Kak Yuta nggak mungkin nggak peduli sama aku. Dia pasti nyariin aku. Ya terserah deh mau bilang apa. Yang nyatanya Kak Yuta nggak ada di sini kan. Jadi dia nggak peduli sama kamu Mio. Dia nggak akan nyariin kamu ke sini. Jadi udah ya, nyerah aja dan kamu akan tinggal di sini selamanya. Sekarang kita lihat di sini, akankah Yuta benar-benar menyelamatkan Mio atau emang dia nggak peduli sama Mio? Kalau perlu tidak usah datang Yuta, karena Mio nanti akan jadi milikku. Loh, Mio kok nggak ada sih? Mio? Loh, kok perasaan tadi dia tidur sama aku, kok nggak ada ya? Mio kamu di mana Mio? Aneh banget, dia ke kamar mandi biasanya nggak berani sendirian kan? Mio, nggak ada sih Mio. Apa di kamar mandi ya? Mio, kamu di mana sih Mio? Kok nggak ada sih? Biasanya kalau dia ke kamar mandi kan dia ngomong sama aku. Kok nggak ada? Mio kamu di mana sih? Toilet juga nggak ada loh. Apa di sini? Di kamar mama juga nggak ada. Mio di mana ya? Udah malam gini loh Mio. Kemana sih dia? Kok bisa hilang kayak gitu? Mio. Aduh, Mio beneran hilang dong. Hilang kemana ya dia?
Aduh, udah aku cariin ke sekeliling rumah kok nggak ada ya. Gimana kalau dia diculik? Aduh, kemana sih Mio? Bisa gawat ini kalau mama tahu. Aduh, aku harus cari Mio kemana ya? Aduh, coba ke rumahnya Kak Taiga deh. Siapa tahu Kak Taiga bisa nolongin aku. Kalau nggak salah, rumahnya Kak Taiga lewat sini kan ya? Aku harus segera minta tolong Kak Taiga buat nyariin Mio. Kok bisa sih dia hilang kayak gitu tiba-tiba banget? Kalau ke warung kayaknya nggak mungkin deh. Orang dia ke kamar mandi aja minta ditemenin. Mana udah malam gini, Mio itu. Kak Taiga, Kak Taiga. Kak Taiga, aku mau minta tolong. Loh, Yuta, kok kamu ada di sini? Udah malam loh. Jadi gini Kak Taiga, tadi kan aku lagi tidur, terus waktu bangun tiba-tiba Mio udah nggak ada. Aku udah cariin ke sekeliling rumah. Hah? Nggak ada gimana? Mio kan harusnya di rumah sama kamu. Waduh, gawat ini. Kalau gitu kita cari Mio yuk. Seharusnya kalau dia hilangnya belum lama, dia masih ada di sekitar kota Sakura. Coba kita cari di sekeliling ya. Lihat Yuta, ada yang aneh. Sejauh ini kakak rasa kota Sakura nggak punya benteng air kayak gitu deh. Wah iya kak, itu kayaknya baru deh. Soalnya nggak pernah lihat juga. Tiba-tiba muncul kayak gitu. Ayo Yuta kita samperin. Siapa tahu Mio ada di dalam sana. Tapi gimana cara lewatnya kak? Itu kayaknya serem banget deh. Astaga, lihat itu Yuta, ada banyak monster anomali yang berkeliaran di sini. Sudah pasti Mio ada di dalam kalau kayak gitu. Yuta, kamu tunggu di sini ya, biar kakak yang basmi semua anomalinya. Iya kak, aku tunggu di sini. Akhirnya semua anomalinya meningsoi. Yuta, Yuta, kamu bisa kesini sekarang Yuta. Ayo kita cek ke dalam, siapa tahu Mio dikurung di dalam. Iya Kak Taiga, aku juga ngerasa kalau Mio dikurung di dalam. Sini Yuta, aku gendong supaya kita bisa ngelewatin rintangan ini. Hati-hati ya Kak Taiga, jangan sampai kena loh. Awas loh Kak. Iya Yuta, kamu tenang aja, aku gak akan kena kok. Ini mah gampang banget buat dihindarin. Kak, itu ada penjara. Mio beneran di dalam sini dong kak. Yaudah Yuta, kalau gitu kamu masuk sana, tolongin Mio. Keluarkan dia dari penjara ini dan kita akan bawa dia pulang. Kak Taiga akan jaga di luar. Siap kak. Mio, akhirnya ketemu juga. Ayo, takut banget aku loh. Udah nggak apa-apa, yang penting kamu udah ketemu. Ayo kita pulang. Tunggu kak, berhenti dulu. Itu ada Anabil di belakang tubuhnya Kak Taiga. Dia yang culik aku kak. Apa kamu bilang ada Anabil? Hah? Kak Taiga? Itu di belakangmu. Hah? Di belakangku? Emang di belakangku ada siapa? Oh, jadi kamu. Waduh. Kok bisa sih ada penyusup yang bisa masuk ke sini? Harusnya kalian gak bisa masuk ke sini dong. Ya, sayang sekali. Padahal kalau kalian gak datang, aku mau buang Mio ke laut loh. Kamu gak mungkin bisa nyingkirin aku, karena aku ini anomali terkuat di sini. Dasar anomali menyebalkan. Lebih baik kamu pergi saja sekarang.
beneran ngelakuin itu ke aku. Aku kan anomali terkuat di sini. Kok bisa sih pistol kayak gitu? Bisa bikin aku meningsai. Padahal aku cuma mau temenan sama Mio. Yuta, Mio, sekarang anomalinya udah meningsoi. Kalian bisa keluar dari sana sekarang. Ayo, Yuta, Mio, jangan ngelamun di situ. Ayo sini Yuta, Mio, kita bisa lewat tengah supaya nggak kena sama palu-palunya. Seharusnya tadi lewat sini saja sih aman ya. Wah, akhirnya bisa pulang. Ayo Yuta, Mio, kata Iga udah ngantuk banget ini mau tidur. Udah malam. Akhirnya sampai rumah juga. Tapi kak, anomali Anabelnya kasihan banget ya kak. Kayaknya dia cuman kesepian. Udah gak apa-apa Mio. Yang penting sekarang kamu udah selamat. Aku seneng banget deh. Lain kali jangan sampai diculik lagi ya Mio. Makasih teman-teman udah mau nonton Sakujo. Perempuan sahabat, sahabat tak samaran kan.